Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Faijal Fajri, NIM 19681012, kemudian Muklis Saprudin, NIM 19681028, kemudian dengan saya sendiri yaitu Nofrita Feriska, NIM 19681032. Di sini mata kuliah kami yaitu Manajemen Pemasaran Syariah dengan dosen mata kuliah kami yaitu Ibu Mega Ilhamiwati MA. Kami berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curug. Demikianlah perkenalan singkat dari kelompok 6. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang keenam yaitu tentang persaingan bisnis dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Saprudin, NIM 1968. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sebelumnya yaitu satu, persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan bisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, yaitu satu, tidak melakukan tipu daya pada orang lain. Dua, tidak melakukan praktek dumping. Ketiga yaitu tidak melakukan praktek counterfeiting. Keempat yaitu melakukan praktek predator pricing. Kelima yaitu tidak melakukan praktek kolusi. Keenam yaitu tidak melakukan praktek monopoli. Ketujuh yaitu tidak melakukan praktek monopsoni. Praktek ini terjadi ketika dalam suatu perdagangan hanya terdapat pembeli tunggal. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diperintahkan dari kejujuran adalah suatu kualitas yang paling sulit dan dari karakter untuk dicapai di dalam bisnis atau keluarga dan dimanapun pedagang tempat orang-orang berminat dan melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. 2. Analisis persaingan. Analisis persaingan merupakan proses mengidentifikasi pesaing utama, menilai tujuan, strategi, kekuatan dan kelemahan, dan pola reaksi mereka dan memilih pesaing mana yang harus dikalahkan dan mana yang harus dihindari. Dalam pemasaran dikenal dengan namanya persaingan. Namun terkadang banyak pelaku pesaing pasar sendiri yang tidak mengerti atau belum bisa mengidentifikasi apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan pesaing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. 1. Identifikasi pesaing. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing. Kita identifikasi pesaing meliputi sebagai berikut. 1. Jenis produk yang ditawarkan. 2. Melihat besarnya pasar yang dikuasai, market scanner pesaing. 3. Identifikasi peluang dan ancaman. 4. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Konsep industri mengenai pasar. 2. Konsep pasar tentang pesaing. Selain mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang sama, pendekatan atau industri. 2. Menentukan sasaran pesaing. Sasaran pesaing antara lain memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk. 3. Identifikasi strategi persaingan. Berbagai strategi dapat dijalankan oleh pesaing. Secara umum, strategi-strategi tersebut adalah 1. Strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. 2. Pesaing langsung menyerang lewati yang kuat. Penyerangannya
secara langsung. 3 strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah. 4. Atau yang terakhir, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan oleh lawan. Perkenalkan, saya Novita Feriska, NIM 1908-1032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat. Yang mana poin ketiga yaitu strategi bersaing untuk memimpin pasar. Yang mana strategi bersaing dikenal dengan sebagai strategi untuk melawan pesaing dengan strategi yang kompetitif. Yang mana strategi kompetitif ini dilakukan dengan cara kita melihat terlebih dahulu posisi kita sebelum melakukan penyerangan. Yang mana ini akan berguna bagi kita karena kita dapat mengetahui apa sih strategi yang akan kita lakukan ke depannya. Posisi-posisi dalam strategi bersaing ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang kedua yaitu strategi penantang pasar atau market challenger. Yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar atau market follower. Dan yang keempat yaitu relung pasar. Baiklah, yang pertama yaitu strategi pemimpin pasar atau market leader. Yang mana dalam hal ini, market leader ini memiliki peranan yang sangat banyak. Salah satunya yaitu menciptakan suatu produk, memberikan pembaharuan atau perbaikan terhadap suatu produk yang telah dimilikinya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaing lainnya. Market leader ini atau pimpinan pasar ini memegang peranan yang utama dalam pasar. Yang kedua yaitu strategi penentang pasar atau market challenger. Yang mana market challenger ini merupakan perusahaan yang memegang urutan kedua ataupun ketiga setelah pemimpin pasar. Penentang pasar ini terus melakukan strategi untuk menarik para pesaing-pesaing lainnya sehingga dapat memperoleh market share yang lebih luas, namun dengan cara yang sangat agresif. Jadi bukan tidak mungkin bagi penentang pasar ini merebut posisi pimpinan pasar. Kemudian yaitu pengikut pasar atau strategi pengikut pasar atau market follower, yang mana pengikut pasar ini hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinannya dan dilakukan oleh penentang pasar. Jadi setiap gerak-gerik yang dilakukan hanya mengikuti atasannya. Sehingga apabila melakukan penyerangan, maka pengikut pasar ini hanya menyerang relung pasar. Kemudian yang keempat yaitu relung pasar. Relung pasar ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Relung pasar ini memiliki lingkungannya sendiri tanpa diganggu oleh pesaing lainnya, sehingga para pemimpin maupun penentang pasar ini tidak mempedulikan keberadaan relung pasar ini. Kemudian poin yang keempat yaitu strategi kompetitif lainnya, yang mana dewasa ini kondisi perekonomian dan bisnis di Indonesia ini semakin meningkat. Oleh karena itu, suatu perusahaan itu terus melakukan pembaharuan dalam produknya, sehingga dapat tetap menarik minat para konsumen untuk memilih produk perusahaan tersebut. Namun, semakin berkembangnya perekonomian tersebut, maka masyarakat muslim tersebut memilih berhati-hati dalam memilih suatu produk, sehingga terdapat strategi-strategi yang dapat dilakukan. Strategi ini merupakan strategi konvensional namun tetap berbasis syariah. Yang pertama yaitu strategi diferensial, di mana strategi diferensial ini dilakukan oleh suatu perusahaan dengan cara menciptakan suatu produk yang memiliki suatu keunikan agar dapat menarik minat para konsumen. Selanjutnya yaitu strategi fokus. Strategi fokus ini hanya fokus mencari keunggulan dalam segmen
pemasaran, yang mana walaupun secara keseluruhan belum unggul, namun terdapat dua fokus yang dijalankan oleh pebisnis berbasis syariah. Yang pertama yaitu fokus biaya, dan yang kedua yaitu fokus diferensial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran berbasis narasi identitas religius. Dengan menggunakan identitas religius, tentu ini merupakan strategi yang dilakukan para produsen muslim yang sangat menguntungkan, khususnya di era globalisasi ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Fajri, Ekonomi Syariah 4A dengan NIM 19681012. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang kelima, yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Jadi, perusahaan dapat mendefinisikan pasar sasaran, namun gagal memahami kebutuhan pelanggan. Meskipun pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu merupakan tugas yang sederhana. Jadi beberapa pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak mereka sadari, atau mereka tidak dapat mengutarakan kebutuhan-kebutuhan ini, atau mereka menggunakan bahasa yang membutuhkan penafsiran. Apa artinya jika pelanggan meminta mobil yang tidak mahal, mesin pemotong yang rumput yang kuat, mesin bobot yang cepat, baju renang yang menarik, ataupun hotel yang tenang? Jadi kita itu dapat membedakan 5 jenis kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan yang diutarakan. Jadi pelanggan itu mengingatkan sebuah mobil yang tidak mahal. Selanjutnya itu kebutuhan nyata. Jadi pelanggan itu menginginkan sebuah mobil dengan biaya operasi yang rendah, bukannya harga beli yang murah. Selanjutnya itu kebutuhan yang tidak diutarakan. Jadi pelanggan itu mengharapkan pelayanan yang baik dari penyalur. Selanjutnya kebutuhan kegembiraan ataupun delight. Jadi pelanggan membeli sebuah mobil dan mendapatkan hadiah peta jalan dalam satu negara. Dan yang terakhir itu kebutuhan rahasia. Jadi pelanggan itu ingin dipandang teman-temannya sebagai konsumen cerdas berorientasi nilai. Dan secara umum, perusahaan dapat menangani permintaan pelanggan dengan memberikan apa yang mereka butuhkan atau apa yang mereka benar-benar butuhkan. Kunci pemasaran profesional adalah memahami kebutuhan real dan memenuhi dengan baik daripada yang dilakukan para pesaing. Beberapa pemasar membedakan antara pemasaran yang cepat tanggap dengan pemasaran yang kreatif. Jadi pemasaran yang cepat tanggap itu menemukan sesuatu kebutuhan yang diutarakan dan mengisinya. Sedangkan pemasaran yang kreatif itu menemukan dan menghasilkan solusi yang tidak diminta oleh pelanggan, namun disambut hangat. Jadi mengapa sangat penting untuk memuaskan pelanggan sasaran? Jadi jawabannya itu karena penjualan perusahaan setiap periode berasal dari dua kelompok, yaitu pelanggan baru dan pelanggan setia. Jadi Forum Company memperkirakan bahwa pelanggan baru yang tertarik dapat menimbulkan biaya 5 kali lipat dari biaya menyenangkan pelanggan yang ada. Dan biaya kehilangan pelanggan yang mungkin 16 kali lipat biaya menarik pelanggan yang baru ke tingkat laba yang sama. Karena itu, mempertahankan pelanggan lebih penting daripada menarik pelanggan. Dan kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas mampu menjadikan konsumen lebih setia, membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk baru dan menyempurnakan produk yang ada. Memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan produknya, kurang memberikan perhatian pada merek dan iklan pesaing, serta kurang sensitif terhadap harga, memberikan gagasan produk dan jasa perusahaan, dan membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil daripada pelanggan baru karena transaksi jadi lebih rutin. Selanjutnya kita akan membahas contoh persaingan bisnis dalam Islam. Yang pertama itu jadi Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan dengan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Jadi contohnya itu kalau kita lihat dari sana itu, yang pertama itu strategi yang digunakan oleh salah satu toko grosir
Arafah. Untuk memenangkan persaingan adalah dengan strategi yang mengutamakan inovasi pada produk-produknya seperti penggunaan payet pada hijab, penggunaan bordir pada hijab dan mukena, menciptakan dan menjual produk-produk sesuai dengan konsumen. Misalnya dengan membuat pakaian dengan brand Arafah. Dan dari brand ini, paling tidak Bapak dan Deden ingin mengklarifikasikan bahwa tokonya menggunakan syariat Islam, yaitu dengan bahan yang sesuai dengan pesan konsumen, dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan berusaha selalu tepat waktu dan menyediakan pesanan barang untuk konsumen. Selanjutnya contoh yang lain itu misalnya ada peristiwa antara dua pembeli dengan latar belakang yang berbeda yang sama-sama meminta kualitas barang yang bagus. Namun stok yang tersedia yang satu kualitasnya bagus dan yang satu kualitasnya kurang bagus. Maka beliau lakukan adalah satu, beliau mengambil atau membeli barang yang sama kepada tetangga dagang agar kedua pembeli tersebut mendapatkan barang dengan kualitas yang sama. Jadi beliau itu mengatakan tidak pernah mendapat paksaan dalam membeli barang dari pemasok tertentu. Sebagai pembeli, beliau bebas membeli barang dengan pemasok tanpa paksaan. Beliau juga mengatakan yang sebenarnya jika barangnya ada yang cacat atau rusak dan nanti harganya didiskon. Dan apabila ada pembeli yang komplain dengan harga barang dagangannya karena terdapat cacat pada barang tersebut, maka barang tersebut boleh dikembalikan asalkan pembeli tadi menunjukkan barang yang cacat tersebut sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW agar itu menjalankan syariat Islam dalam bertransaksi dan berbisnis. Demikianlah penjelasan dari kelompok 6 tentang persaingan bisnis dalam Islam. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.